mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Kesantunan Berbahasa. Baiknya di sini saya akan membahas sedikit tentang kesantunan berbahasa. Apa sih kesantunan itu? Kesantunan dapat disebut juga dengan etika. Nah, sedangkan etika itu adalah tata cara atau adat dan kebiasaan masyarakat tertentu. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita dapat mengenal kesantunan sikap, kesantunan konseptual, kesantunan bipolar, dan juga kesantunan dalam berpakaian. Nah, baiklah di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang kesantunan sikap. Bagaimana sih contoh kesantunan sikap? Nah, kita bisa menjumpai kesantunan sikap ini di dalam rumah kita. Ketika ada orang tua duduk di bawah, maka ketika kita hendak lewat, kita harus membungkukkan badan. Nah, itu merupakan salah satu kesantunan sikap kita terhadap orang tua. Nah, yang kedua ada kesantunan konseptual. Kesantunan konseptual ini berlaku di dalam masyarakat setempat, tetapi belum tentu berlaku di masyarakat setempat lainnya. Contohnya, ketika kita bertemu dengan teman lama, kita boleh-boleh saja mengucapkan atau berbicara kasar gitu kan. Tetapi kita tidak boleh berbicara kasar kepada tamu. Nah, hal tersebutlah yang disebut dengan kesantunan konseptual. Nah, ketika ada kesantunan bipolar. Kesantunan bipolar ini merupakan kesantunan yang memiliki dua unsur, yaitu antara anak dan juga orang tua. Bagaimana sih sikap kesantunan bipolar ini terhadap anak dan juga orang tua? Misalnya nih, kita tidak boleh berbicara kasar kepada orang tua. Kita sebagai anak tidak boleh berbicara yang tidak baik kepada orang tua karena tidak mencerminkan kesantunan dalam berbahasa. Nah, yang terakhir ada kesantunan dalam berpakaian. Nah, kesantunan dalam berpakaian ini sering sekali dilupakan oleh masyarakat ya. Tidak masyarakat saja, bahkan untuk remaja pun masih belum keseluruhan mereka menyatui dalam berpakaian. Misalnya nih, mereka ini ke tempat yang umum gitu. Mereka masih saja menggunakan pakaian yang mini. Bahkan masih sedikit juga mereka tidak menggunakan hijab. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan selanjutnya dalam materi kesantunan berbahasa, yaitu jenis-jenis kesantunan. Nah, dalam jenis kesantunan ada 3. Yang pertama ada kesantunan berpakaian. Kemudian ada kesantunan perbuatan. Dan yang ketiga ada kesantunan berbahasa. Dalam kesantunan berpakaian ada 2 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama ada memakai pakaian yang sopan. Maksudnya yang bagaimana? Yaitu kita harus memakai pakaian yang kiranya tidak akan menarik perhatian atau tidak akan merangsang lawan jenis, yaitu tidak boleh memakai pakaian yang transparan. Kemudian tidak boleh memakai pakaian yang kurang bahan, pakaian yang terlalu terbuka ya. Kemudian pakaian yang ketat sehingga menunjukkan lekukan tubuh. Kemudian yang kedua, memakai pakaian yang rapi sesuai dengan keadaan. Nah, jadi dalam menggunakan pakaian kita juga harus menyesuaikan dengan kondisi, baik dalam formal maupun santai ya. Kemudian ada jenis kesantunan yang kedua, yaitu kesantunan perbuatan. Nah, kesantunan perbuatan ini yaitu tata cara bertindak. Tata
atau gerak-gerik ketika melakukan sesuatu dalam kondisi tertentu. Contohnya, ketika kita menerima tamu, kita tidak boleh langsung menunjukkan rasa tidak suka kita, walaupun kita tidak dalam kondisi untuk menerima tamu. Nah, hal tersebut dilakukan untuk menghormati si tamu dan sesuai dengan adab dalam menerima tamu. Kemudian jenis yang ketiga yaitu kesantunan berbahasa. Nah, kesantunan berbahasa ini tercermin dari tata cara dalam berkomunikasi. Tercermin dalam tata cara berkomunikasi, baik melalui tanda verbal maupun tata cara berbahasanya. Nah, dalam berkomunikasi kita harus mengikuti norma-norma budaya, tidak hanya sekedar menyampaikan ide yang kita pikirkan. Nah, jika kita tidak menggunakan bahasa yang sesuai dengan norma-norma budaya, kita bisa saja dicap sombong, egois, tidak berbudaya, atau bahkan tidak beradab. Nah, dalam tata cara berkomunikasi ini dipengaruhi oleh norma-norma budaya yang ada di masyarakat tempat hidup atau tempat dipergunakannya bahasa sebagai komunikasi. Contohnya seperti tata cara berbahasa orang Jawa yang berbeda dengan tata cara berbahasa orang Batak, meskipun mereka menggunakan bahasa yang sama, yaitu bahasa Indonesia. Kalau tata cara berbahasa orang Batak kan lebih menggunakan bahasanya lebih tegas, bukan berarti mereka kasar, tapi memang budaya mereka seperti itu. Sedangkan orang Jawa kan lebih terkesan lembut, ya kan? Selanjutnya saya akan membahas tentang pembentukan kesantunan berbahasa. Menurut Blake, 1986 mengemukakan bahwa ada 4 prinsip dalam pembentukan kesantunan berbahasa. Yang pertama ada penerapan prinsip kesopanan. Biasanya prinsip ini ditandai dengan memaksimalkan rasa kesenangan, rasa salut, rasa hormat, pujian, dan lain-lain. Contohnya, Ani, selamat kamu lulus dengan predikat maksimal. Si Budi menjawab, oh saya memang pantas mendapatkan predikat kumlot. Contoh yang memperlihatkan bahwa si Ani ini termasuk mengikuti kesantunan berbahasa karena ia memaksimalkan rasa pujian kepada temannya si Budi, tetapi si Budi tidak mengikuti prinsip kesopanan karena ia memaksimalkan rasa hebat pada diri sendiri. Yang kedua ada penghindaran kata tabu. Kata yang merujuk suatu benda atau kata kasar, kata kotor itu termasuk kata tabu dan tidak lazim digunakan untuk berkomunikasi sehari-hari kecuali untuk tujuan tertentu. Yang ketiga ada penggunaan eufemisme atau ungkapan penghalus. Contoh mahasiswi izin kepada dosennya, Pak, mohon izin sebentar, saya mau buang air besar. Atau lebih halus, Pak, mohon izin sebentar, saya mau ke kamar kecil. Atau lebih halus lagi, Pak, mohon izin sebentar, saya mau ke belakang. Itu adalah contoh penggunaan eufemisme atau ungkapan penghalus. Yang keempat, ada penggunaan pilihan kata minoritik, yaitu adalah kata yang menggunakan menyapa orang lain dengan hormat. Contohnya ya, ini seorang mahasiswi bicara telepon kepada dosennya, kepada istri dosen. Mahasiswinya nelpon, halo, ini Mas Supomo ya, katanya gitu. Istrinya menjawab, betul. Mahasiswinya menjawab, ini adiknya ya, gitu. Istrinya jawab lagi, bukan, ini istrinya. Ini siapa? Jawab lagi mahasiswinya, ini mahasiswinya, dia kan dosen pembimbing saya sudah janjian dengan dia di kampus. Kok sampai saat ini saya tunggu-tunggu nggak ada, gitu katanya. Istrinya, oh begitu toh. Langsung dijawab sama mahasiswanya, ya sudah, langsung ditutup teleponnya. Istri dosen itu menganggap bahwa mahasiswi tidak mengikuti
warahmatullahi wabarakatuh.